Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, senang sekali Mansor kembali berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara pada hari Sabtu, 20 September 2025. Renungan hari ini berjudul, Jadilah Orang Baik. Firman Tuhan kami ambil dari 1 Samuel 24, ayat yang ke-18 hingga 19. Katanya kepada Daud, "Engkau lebih benar daripada aku, sebab engkau telah melakukan yang baik kepadaku, padahal aku melakukan yang jahat kepadamu. Telah kau tunjukkan pada hari ini, betapa engkau telah melakukan yang baik kepadaku. Walaupun Tuhan telah menyerahkan aku ke dalam tanganmu, engkau tidak membunuh aku." Menurut saya, bagaimanapun orang baik dijahati, ia tetap akan menunjukkan kebaikan hatinya. Saya membaca kitab 1 Samuel 24 dan seterusnya dalam bacaan Alkitab harian. Saya mendapati bahwa 2 kali Daud tercatat punya kesempatan untuk membunuh Raja Saul, mertuanya, yang menginginkan kematiannya. Tetapi Tuhan menyelamatkan Daud dengan berbagai cara. Beberapa poin penting harus kita renungkan. Pertama, jika kita merencanakan yang jahat pada orang yang tulus, menghalangi jalan Allah dan menghalangi rencana masa depannya, maka Allah akan memperlihatkan perlindungan dan pembelaannya yang mengherankan dan bisa membuat kita malu. Saul bertanding melawan Tuhan. Ia berusaha menghalangi Daud sekalipun hatinya berkata bahwa jalan Daud tidak akan bisa dihalangi. Ketika kita melihat kebaikan hati orang yang hendak kita jahati, yang justru ditujukan kepada kita akan malu dan sadar bahwa kita tidak akan bisa menghalangi orang yang dikasihi Allah itu. Jika kita melihat keadaan ini, segeralah bertobat dan jangan teruskan rencana berbuat jahat terhadap orang itu. Karena Tuhan sedang membelanya. Kita tidak bisa melawan Tuhan. Bayangkan betapa beruntungnya Saul jika ia bertobat saat itu. Ia akan menjalani masa transisi yang baik. Keluarganya selamat dan bangsa Israel tidak perlu terpecah belah. Kedua, yang akan diserahkan dan digunakan Tuhan untuk menyadarkan kita adalah yang paling berharga pada kita dan yang paling berharga pada orang yang kita hendak jahati. Saul menginginkan nyawa Daud, tetapi Tuhan menunjukkan betapa mudahnya nyawanya sendiri melayang jika Daud benar-benar jahat. Akhirnya Tuhan memperlihatkan bahwa kejahatan terhadap ketulusan adalah ancaman pada milik kita yang paling berharga juga. Ketiga, saya melihat bahwa kadang-kadang kita temukan orang yang bekerja di bawah kita punya komitmen yang lebih baik dalam banyak hal. Seharusnya hal ini tidak membuat Saul menjadi malu di hadapan para pemimpin pasukannya. Seharusnya ia berbesar hati dan mengakui keadaan yang sebenarnya. Ia harus berani menyatakan secara terbuka keunggulan Daud, bahkan tentang jalan Daud untuk menjadi raja yang tidak akan terhalangi. Lalu apa yang membuatnya berubah-ubah? Ia telah berkali-kali membiarkan dirinya hanyut, membayangkan bahwa ia terancam dan tidak akan berharga lagi bagi orang Israel. Ia mengalami post-power syndrome dini sejak ia menjadi raja. Ia hanya menghabiskan waktu dan tenaganya untuk menghalangi yang tak terhalangi, yaitu ketulusan Daud. Oleh karena itu, mari jadilah umat Tuhan yang baik, punya hati yang bersih. Dengan demikian, Tuhan akan selalu berada di pihak kita. Seperti Tuhan melindungi dan meluputkan Daud dari rencana jahat Saul, demikian pula Dia akan melindungi dan meluputkan kita dari segala rancangan orang jahat ataupun kuasa-kuasa jahat yang ditujukan kepada kita. Kata-kata bijak hari ini, jadilah orang yang baik, yang walaupun disakiti, tetapi tidak membalasnya dengan menyakiti balik. Bapak Ibu, mari kita akan berdoa. Bapa, aku ingin menjadi orang baik, serta memiliki hati yang bersih, sehingga Engkau tetap melindungi aku. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, kami senang renungan hari ini menjadi berkat untuk Bapak Ibu semuanya. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus menyertai dan memberkati. Amin.